Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namatu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Tak lupa marilah kita senantiasa menghaturkan segala nikmat pada segala puji pada Allah yang telah mengaturkan segala nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersharing ilmu bersama di forum Zoom pada malam hari ini. Tak lupa salat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in yang sampai hingga sampai hari kiamat kelak. Perkenalkanlah saya sebagai moderator yang akan membimbing acara seminar sesi yang kedua ini dengan judul menyerca fermentasi sagu asam menggunakan starter cair dan padat dari isolat bakteri asam laktat endogenus. Berikutnya adalah susunan kelompok dari kelompok 1, Muhammad Azizan Asmani Baihaqi, Widianingsih, Ying Safitri, Tiara Sekar Ayuni, dan Mutiabil. Untuk pemaparan materi akan saya serahkan kepada teman saya. Silahkan. Oke, pada poin abstrak terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Proses pembuatan pati sagu di sebagian besar wilayah Indonesia masih dilakukan secara tradisional dan menggunakan air dengan mutu yang buruk untuk proses ekstraksi, dan pati sagu disimpan dalam bentuk pati basah. Hal ini mengakibatkan sagu terfermentasi secara spontan sehingga terbentuk sagu asam dan tepung terkontaminasi oleh mikrobia patogen. Proses fermentasi mampu meningkatkan mutu tepung sagu, tetapi sifat viskoamilografi pati cenderung menurun, khususnya pada parameter viskositas maksimum dan viskositas akhir. Sagu asam memiliki mutu yang baik karena dapat meminimalkan kontaminasi mikroba, khususnya mikroba patogen. Next. Oke, selanjutnya adalah poin pembahasan. Dalam poin pembahasan terdapat 4 poin. Yang pertama, tanaman sagu merupakan penghasil karbohidrat atau energi yang potensial di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sejauh ini, proses pembuatan tepung sagu masih dilakukan secara tradisional sehingga kurang memperhatikan kebersihan dan sanitasi produknya. Masyarakat di Papua New Guinea mengalami diare setelah mengonsumsi sagu dikarenakan pengolahan sagu yang masih tradisional dan dengan cara yang masih atau kurang higienis. Nah, selanjutnya dalam poin 2, bakteri asam laktat adalah salah satu bakteri yang berperan dalam proses fermentasi. Bakteri asam laktat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan keamanan bahan pangan melalui penghambatan secara alami terhadap mikrobia yang bersifat patogen. Nah, kemudian pada poin 3, pemanfaatan bal indigenous sebagai starter selama proses fermentasi pati sagu dimaksudkan agar bal tersebut mampu tumbuh optimum selama proses fermentasi sagu. Hal ini dikarenakan bal tersebut tidak memerlukan adaptasi selama proses fermentasi. Nah, yang terakhir ada poin enkapsulasi. Nah, enkapsulasi apa sih? Enkapsulasi adalah suatu proses pembungkusan suatu bahan inti dengan menggunakan bahan enkapsulasi tertentu. Nah, teknik ini dilakukan dengan menambahkan bahan pembungkus untuk membungkus bal. Kemudian, enkapsulasi bermanfaat untuk mempertahankan viabilitas dan melindungi bal dari kerusakan akibat kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Next. Nah, kemudian pada bahan dalam jurnal ini terdiri dari beberapa, yaitu bahan sagu yang berasal dari pabrik sagu di Cimahpar, Bogor, air minum dalam kemasan sebagai standar air bersih, kemudian nanoporous sagu, aquade steril, buffer fosfat pH 4 dan 7, media PDA, media SSA, media EMB, media PCA,
media MRS, agar-agar, larutan NaCl fisiologis, larutan stok gula, indikator phenolphthalein, NaOH 0,1, fenol 5%, H2SO4 pekat, media GYP, CaCO3, etanol 95%, etanol 70%, dan HCl 2,2N. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Mutia, silakan. Baik, terima kasih. Adapun metode yaitu pembuatan starter cair BAL yang diawali dengan menentukan waktu pertumbuhan optimum pembuatan kurva. Tumbuh diawali dengan mengambil sebanyak 1 oocyte koloni BAL berusia 24 jam. Sebanyak 1 mili. Kultur BAL dipipet lalu dimasukkan ke dalam 9 mili media MRS broth, kemudian diukur OD-nya selama 48 jam dengan selang waktu 3 jam pada suhu ruang. Untuk menentukan waktu optimum pertumbuhan, starter cair BAL dibuat dengan mengambil sebanyak 1 oocyte koloni BAL berumur 24 jam, lalu dimasukkan ke dalam 10 mili MRS broth pada tabung ulir. Yang kedua yaitu pembuatan starter cair BAL. Penyiapan tersebut dibuat dengan menggabungkan BAL dengan bahan pelindung berupa nanoporus sagu. Nanoporus sagu dibuat dengan 2 tahap yaitu linearisasi pati metode serta dengan etanol. Suspensi ini lalu dikeringkan dengan metode freeze drying. Fermentasi pati sagu dilakukan dengan menambahkan sebanyak 300 gram pati sagu dengan 100 ml air bersih. Penelitian ini juga dilakukan dengan 3 perlakuan yaitu fermentasi dengan starter cair, fermentasi dengan starter padat, serta fermentasi spontan atau tanpa penambahan starter dengan 3 kali ulangan. Yang ketiga yaitu rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan percobaan acak lengkap dengan 2 faktor yaitu pengaruh penambahan starter cair, starter padat, dan tanpa starter dan lama fermentasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Selanjutnya, pada pembahasan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, karakteristik isolat bakteri asam laktat indigenus. Isolat 5.2 adalah isolat indigenus yang diisolasi dari air rendaman ekstraksi pati sagu dan memiliki kemampuan fermentasi yang besar dalam hal menghasilkan asam organik. Isolat 5.2 termasuk jenis BAL yang karena memiliki ciri-ciri menghasilkan asam pada media GYP yang telah ditambahkan CaCO3, gram positif, karakteristik morfologi sel batang, dan katalase negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa isolat 5.2 yang diisolasi dari air rendaman pati sagu adalah jenis Lactobacillus sp. Bakteri Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus merupakan bakteri endogen pada proses fermentasi bahan pangan berupa tepung jagung, singkong, dan beras. Selanjutnya, viabilitas starter. Pati mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya murah, ketersediaan melimpah, sangat mudah terdegradasi, dan mudah dimodifikasi. Selain itu, pati sagu merupakan salah satu sumber karbon bagi BAL indigenus tersebut, sehingga BAL tidak perlu beradaptasi terhadap sumber karbon yang tersedia selama proses freeze drying dan fermentasi sagu. Duidam 2010 menyatakan bahwa pelindung yang digunakan harus mampu melindungi senyawa aktif dan aman dikonsumsi jika produk enkapsulasi tersebut digunakan dalam bahan pangan. Nanoporus sagu yang digunakan berbahan dasar pati sagu sehingga produk yang dihasilkan nantinya akan aman dikonsumsi. Kemudian setelah penyimpanan, penyiapan starter padat diawali dengan menyiapkan matriks pelindung berupa nanoporus sagu. Nanoporus sagu yang dihasilkan akan ditambahkan kultur cair BAL kemudian di freeze drying sehingga didapatkan starter padat BAL. Hasil P atau total flat count starter padat yang disimpan pada suhu ruang menunjukkan penurunan sebesar 41,10% setelah freeze drying.
dan 63,1% pada hari ke-7, sedangkan pada hari ke-14 sampai hari ke-35 tidak menunjukkan adanya bakteri yang hidup pada media MRS. Penurunan ketahanan sel selama freeze drying kemungkinan disebabkan oleh proses pembekuan dan pengeringan. Kemudian karakteristik cairan fermentasi. Nilai pH pada cairan fermentasi baik yang menggunakan starter padat, cair, dan tanpa starter rata-rata mengalami penurunan setiap minggu. Adanya penurunan pH padat disebabkan karena bakteri dalam starter padat ataupun cair dan bakteri asam laktat dalam tepung sagu itu sendiri menghasilkan asam-asam organik berupa asam laktat, asam asetat maupun alkohol. Semakin lama proses fermentasi, maka nilai pH pada bahan yang difermentasikan akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena pada proses fermentasi terjadi aktivitas mikroba yang menghasilkan asam-asam organik terutama asam laktat. Yang terakhir, total soluble karbohidrat atau TSC. Gula adalah nutrisi yang dimanfaatkan oleh bal untuk menghasilkan asam laktat. Pada fermentasi susu, kedelai menggunakan bakteri asam laktat. Penurunan kadar gula diduga akibat pemanfaatan gula sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, serta pembentukan metabolit oleh bakteri selama proses fermentasi. Hasil penelitian memperlihatkan penurunan konsentrasi TSC dalam cairan fermentasi dari hari 0 sampai hari ke-21. Namun saat hari ke-28 sampai ke-35 terjadi peningkatan konsentrasi TSC baik pada perlakuan tanpa starter, penggunaan starter padat, dan starter cair. Konsentrasi TSC padat pada hari ke-21 pada penggunaan starter cair, starter padat, dan tanpa starter berturut-turut yaitu 50,88 mg per mililiter, 30,63 mg per mililiter, dan 3,39 mg per mililiter. Hal ini menandakan sampai hari ke-21 terjadi penggunaan TSC oleh mikroba sampai pada batas konsentrasi minimum. Semakin berkurangnya konsentrasi TSC pada cairan menyebabkan mikroba mulai menghidrolisis pati sehingga menyebabkan konsentrasi TSC+1 sampai hari ke-35. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Yupin. Baik, untuk karakteristik mutu sagu asam. Kadar air dalam tepung menggambarkan banyaknya air yang terperangkap dalam struktur berongga pati. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya kadar air terperangkap dalam tepung adalah adanya aktivitas mikroba saat proses pembuatan tepung sagu asam. Untuk nilai pH tepung yang dihasilkan berbeda dengan nilai pH pada cairan. Hal ini dapat dijelaskan karena pada cairan fermentasi terdapat banyak mikroba dan berbeda dengan tepung, sehingga banyak mikroba akan sangat mempengaruhi pH cairan fermentasi tersebut. Total asam. Adanya asam yang tinggi dalam tepung akan menyebabkan kualitas tepung yang dihasilkan menurun. Selain mengubah rasa, bau asam yang dihasilkan pun tidak terasa enak bila dihirup. Populasi mikroorganisme dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit pada yang mengonsumsinya. Salah satu tujuan fermentasi ini yaitu mengurangi dan menekan jumlah bakteri patogen sehingga tepung aman dikonsumsi. Salah. Gimana? Salah baca. Udah lanjut di populasi mikroorganisme itu aja. Pulang di situ aja. Populasi ulang.
Populasi mikroorganisme. Adanya mikroba yang berlebih khususnya bakteri patogen pada bahan pangan dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit pada yang mengonsumsinya. Salah satu tujuan fermentasi ini yaitu mengurangi dan menekan jumlah bakteri patogen sehingga tepung aman dikonsumsi. Sifat fisiko-amilografi tepung sagu fermentasi adalah proses fermentasi akan menurunkan ukuran partikel tepung sehingga luas permukaan partikel semakin besar dan akan mempengaruhi pula puncak viskositas menjadi lebih besar. Next. Kesimpulan, isolat 5.2 mempunyai ciri-ciri morfologi sel batang, katalase negatif dan gram positif. Isolat tersebut merupakan bal heterofermentatif dan memiliki ciri tersebut. Maka isolat 5.2 diduga termasuk ke dalam jenis Lactobacillus sp. Penggunaan nanoporous sagu sebagai viabilitas sel setelah proses freeze drying serta tidak mampu mempertahankan viabilitas setelah disimpan pada suhu ruang. Proses fermentasi mampu mengubah karakteristik sagu asam yang dihasilkan. Penambahan bakteri asam laktat dalam bentuk starter cair mampu menghasilkan total asam pada tepung sagu yang tertinggi dibandingkan dengan perlakuan starter, yang juga menyebabkan penurunan viskositas maksimum dan viskositas akhir pada pati sagu asam yang dihasilkan. Next. Oke, saran dari jurnal yang kita pakai adalah penelitian ini lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi isolat 5.2 agar diketahui. Aku udah full ya ini. Dengar apa Kak? Nah, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi isolat 5.2 agar diketahui jenis isolat BAL atau BAL yang digunakan dan kemudian sensitivitas isolat 5.2 terhadap antibiotik. Penambahan jenis bahan pelindung lain dapat dilakukan guna meningkatkan ketahanan BAL sehingga viabilitas sel dapat dipertahankan lebih lama pada suhu ruang. Nah, demikian adalah daftar pustaka yang kami kutip dari jurnal sebagai bahan dasar pada seminar kali ini. Dan memasuki acara tadi yaitu penutup. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi tentang kinerja fermentasi sagu asam menggunakan starter cair dan padat dari isolat bakteri asam laktat endogenus. Terima kasih semuanya. Syukran. Bila ada hal yang bermanfaat bisa diambil dan dipraktekkan dalam kehidupan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.